Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ini saya lagi cegukan. Ini tenggorokan saya. Di depan saya ada motor ya di sini. Motor Yamaha Mio Pino ya, yang 125. Oke, di sini motor intinya mati ya, tidak hidup. Saat jalan, kata si pemilik sedang membawa belanjaan di depan katanya. Karena ini pemilik motor cewek ya, ibu-ibu. Ibu-ibu. Sering saya bilang ya, di sini motor untuk bisa hidup itu butuh 3 unsur ya, atau 3 syarat agar motor bisa hidup, yaitu yang kita butuhkan 3 unsur, yaitu yang pertama BBM ya, atau bensin bahan bakar. Lalu pengapian ya pengapian itu bisa dari, apalagi ini kan membutuhkan 12 volt ya untuk di Yamaha injeksi. Pengapian yaitu bisa dari baterai, apa aja yang bersangkutan dengan pengapian. Oke, dan yang terakhir yaitu kompresi ya. Jadi 3 unsur itu harus ada di setiap sepeda motor ya, 3 unsur, bahan bakar, pengapian, lalu kompresi. Ketika ada yang hilang satu ataupun itu cuman lemah, untuk lemahnya juga motor untuk hidupnya akan susah ya. Apalagi jika ada yang hilang, itu dipastikan motor tidak akan bisa hidup ya. Sudah diponis atau sudah saya pastikan. Jadi untuk para senior mohon maaf ya, bisa dikoreksi. Di sini saya membuatkan video hanya untuk pemula ya, karena kita bisa saling belajar. Oke, sebelum kita lanjut pembongkaran, alangkah baiknya kita pengecekan dulu ya untuk yang pertama. Oke, kita coba ya. Untuk di bagian baterai tidak saya pasang ya, saya cas dulu. Karena tadi si pemilik susah hidup, motornya tidak hidup. Ayo terus ya, di starter terus sampai akinya lemah. Lalu di sini akinya sedang saya cas dulu ya, di sana. Aki sedang saya cas dulu. Sambil nunggu cas, kita hidupkan dulu motornya ya. Oke, langkah pertama untuk bagian BBM sudah pasti saya pastikan ada ya. Di sini sudah untuk BBM. Lalu untuk bagian pengapian itu sudah ada ya, sudah saya cek kembali. Ini semua sudah saya cek ya, sudah saya cek dari mulai BBM, pengapian, kompresi sudah saya cek ya. Namun di sini saya akan menjelaskan, lalu akan saya jelaskan yaitu ada satu yang hilang di sini ya. Untuk para pemula bagaimana dari apa gitu ya. Maksudnya dari bagian mana yang hilang. Oke, akan saya coba ya di sini. Ini saya cegukan ya di sini, tenggorokan saya cegukan, jadi suaranya kurang jelas ya. Aduh. Oke, di sini cop busi belum dibuka ya di sini. Cop busi diperhatikan di sini ya. Ini cop busi tuh. Businya masih nempel ya di sana tuh. Ini tidak kelihatan busi. Ini busi masih nempel ya. Kita coba ini dulu. Wah. Sini sudah jelas ya, bagian cop busi sudah terpasang. Dan kita perhatikan bagian engkolan atau starter kaki ya di sini. Ini tidak saya pakai tenaga, tidak ya, di sini tidak pakai tenaga, namun ini di sini turun ya. Oke, bisa dimengerti ya di sini. Untuk bagian cop busi di sini masih nempel ya, untuk businya juga masih nempel. Di sini motor jenis-jenis yang Yamaha injeksi yang 125 bisa dikatakan kompresinya lumayan padat ya. Namun di sini kosong, low atau tidak ada ya tuh.
Oke. Kita coba pakai tangan ya. Di sini pakai tangan, tidak boleh turun ya seharusnya. Oke. Nah, dari tadi juga sudah saya cek ya, dari mulai datang sudah saya cek. Namun di sini biar lebih jelas ya, jadi biar lebih paham untuk para pemula yang baru belajar di bidang perbengkelan. Jadi di sini saya jelaskan dengan detail. Berarti di sini ada satu ya, 3 unsur yang hilang itu ada satu di sini. 3 unsur itu ada satu yang hilang, yaitu di bagian kompresi ya. Untuk di bagian BBM dan untuk di bagian pengapian sudah saya cek tadi ada. Oke, berarti kita cek dulu ya dari bagian yang ringan-ringannya dulu sebelum kita lanjut di pembongkaran di permesinan. Karena di sini biasanya di bagian klepnya doang ya yang yang open atau klepnya membuka ya, jadi kompresi itu bocor. Jadi langkah pertama kita kita cek dari bagian yang ringan dulu, yaitu kita cek dulu dari setelan klep ya. Di sini setelan klep tidak boleh terlalu rapat ya. Oke, kita cek dulu. Oke, dan di sini sangat bersih ya, di sini sangat bersih. Ini sering terkena oli palsu ya di sini. Oke, di sini belum saya topkan juga, di sini setelannya sudah kendor ya. Coba kita topkan. Soalnya ini belum saya buka ya, ini belum saya buka untuk di bagian penutup magnetnya atau penutup kipas ini. Kita coba selah saja sedikit ya sampai ini top dengan benar. Oh, di sini topnya sudah pas ya. Oke, di sini ternyata topnya sudah pas. Sini ada garis. Lalu dan di belakang sini juga ada garis ya dari bloknya di sana. Berarti ini sudah pas, tinggal kita pengecekan di bagian ini. Nah. Ini kendor ya. Sini sangat kendor. Jadi di sini tidak ada kerapetan ya untuk di bagian bagian setelan klepnya. Di sini tidak ada kerapetan. Di sini sangat kendor. Untuk bagian intake ya di sini sama ya, untuk bagian intake di sini masih dari batas toleransi ya di sini. Kita perhatikan aja dari lulernya, di sini masih muter di sini lulernya. Karena ini sangat longgar ya. Biasanya dari sini juga berpengaruh ya. Kebanyakan itu dari bagian intake yang rapat, itu bisa disebabkan dari settingan klep yang sudah haus atau dari bagian setelan klepnya ini, setelan pelatuknya itu sudah doer ya. Oke, berarti di sini akan kita bongkar ya untuk di bagian mesinnya. Kita lihat dari mana hilangnya, dari mana penyebab hilangnya kompresi ya. Oke, akan saya buka dulu karena ini mungkin untuk cara pembongkaran tidak akan saya videokan ya. Nanti kita lihat bareng-bareng karena di sini lumayan agak lama ya, bakalan lama durasinya. Oke, kita lihat ya nanti setelah terbongkar. Oke, dan motor sudah terbongkar ya bagian mesinnya. Lalu kita cek dari sini ya. Ini mohon maaf ya, sudah tadi saya keruk tadi sama itu sama teman saya. Namun di sini belum sempurna ya, belum saya keruk sempurna. Saya di sini akan
akan melihatkan ya kepada rekan-rekan, kepada kalian bahwa tadi di sini keraknya sangat banyak ya, keraknya sangat membandel. Cuman tadi oleh rekan saya langsung dibersihin, lalu saya ambil ya. Jadi jangan dibersihin semua, biar kalian tahu juga ya di sini. Nah, ini masih tebal ya, belum saya bersihkan sempurna di sini. Nah, ini masih tebal dan perhatikan dari sini ya. Sudah dipastikan bahwa ini klep yang open ya, terlihat tuh di dalam. Di sini juga keraknya banyak ya. Lalu di sini sepertinya untuk bagian settingan dan klep-klep masih bagus. Kita paling lakukan penyakiran ulang ya, lalu ganti bagian seal klepnya. Untuk di bagian piston di sini linernya masih bagus juga ya. Di sini boringnya juga masih mulus ya. Ini hanya kotor tadi bekas tangan saya. Nah, ini masih mulus ya. Belum ada baret di sini. Pistonnya juga masih mulus di sana. Pistonnya masih mulus juga ya. Ini oli yang dari sisa itu ya, kemungkinan klepnya bocor, sealnya. Untuk bagian piston di sini masih oke ya, masih bagus, tidak ada baret. Dan tinggal kita nanti pengecekan di bagian ringnya ya. Oke, tinggal kita nanti lanjut penyakiran ya. Kita sekur ulang klepnya, lalu kita ganti bagian sealnya dan kita cek di bagian ring piston ya. Sepertinya menurut saya bagian piston itu masih oke. Bagian ring juga masih sepan sepertinya, karena tidak ada tanda-tanda kebaredan dan tidak ada tanda-tanda kerak yang dari piston ya. Itu hanya kerak di bagian seal klep, lalu menumpuk di bagian ini ya, di bagian sini. Lalu pas tadi saya selang ngelos ya kompresnya, karena ada bagian-bagian kerak yang menempel di bagian lidah ya, di bagian lidahnya atau bibir ya, bibir klep, bibir payung klep. Jadi akan los ya kompresinya, karena ada bagian yang terbuka ya, di bagian klep yang terbuka. Namun di sini akan saya bersihkan, di sini saya bersihkan ulang, lalu kita sekur ulang ya bagian klepnya dan ganti sealnya. Langsung kita nanti tes hidupnya ya, semoga aja langsung hidup. Oke, akan saya syukur dulu bagian klepnya. Oke, dan ini baru sudah saya syukur ya, sudah saya syukur ulang, saya bersihkan. Lalu kita ganti bagian sealnya ya, dan klepnya masih bagus, cukup disekir ya. Untuk bagian piston sudah saya bersihkan, sudah saya cek di bagian ring-ringnya masih oke ya, masih bagus. Penyebabnya hanya di bagian klep yang open ya. Oke, tinggal kita lanjut pemasangan ya. Mohon maaf ya, ini sudah malam karena tadi tanggung ya, sudah maghrib, kita berbuka puasa dulu tadi. Lalu sekarang akan saya lanjut pemasangan ya. Untuk di bagian klep itu sudah dicuci semua, tinggal kita lanjut pemasangan. Oke, saya pasang dulu ya motornya. Yang tadinya los kompresi, semoga aja sekarang bisa ada kompresinya kembali ya. Oke.
Oke. Sekarang kita perhatikan ya bagian kompresinya, bandingkan sama yang tadi pas datang ya. Pakai tangan di sini sudah magol. Sini sudah nahan ya. Ini sudah lumayan ada ya, kompresinya sudah agak berat. Pas saya sela ya. Sini sudah magol loh. Oke. Tinggal nanti kita hidupkan, kita pasang-pasang dulu di bagian covernya ya, kita pasang akinya, lalu kita tes hidupkan ya. Oke, bagian mesin sudah terpasang ya di sini. Bagian knalpot sudah terpasang juga, koper mesin sudah terpasang juga. Bagian baterai sudah terpasang juga ya. Dan tadi sudah saya cas sedikit ya baterainya karena lemah, dan di sini juga tidak full ya, baterainya tidak saya cas dengan full. Karena kalau motor hidup nanti juga akan mengisi sendiri ya di motor. Ini hanya untuk menghidupkan saja di sini. Oke, tinggal kita coba ya. Kita coba hidupkan. Sebelum kita hidupkan, kita kontak-kontak dulu ya sampai 3 kali biar bensinnya dengan full sudah menyembur. Kita kontak dulu. Off lagi. Kontak lagi. Off lagi. Kontak lagi. Off lagi. Lalu kita coba tes ya, hidupkan. Kita selah dulu bagian kompresinya. Man, selah rada teas da yeuna. Teas enak. Oke. Selahannya juga sekarang sudah keras ya. Kita hidupkan ya, man, selahana keluarkeun deui. Kita coba starter ya, semoga aja akinya kuat buat starter. Tadi soalnya tidak kuat. Rem. Oke, dan motor langsung hidup ya di sini. Oke, biarkan saya langsamkan dulu ya. Dan mesinnya juga lumayan halus ya, karena di bagian seher dan bagian stang tadi pas saya cek masih bagus. Karena di sini penyebabnya di bagian itu ya, di bagian klep yang tertutupi oleh kerak ya, kerak yang membandel. Karena mungkin dulunya bagian seal klep yang tidak aus, lalu oli keluar dari, tidak tersekat ya oleh seal, lalu keluar ke ruang bakar, lalu terbakar ya, dan sisanya ada di ruang bakar tadi, bisa dilihat ya tadi. Oke, langsung normal ya sekarang ya, langsamnya juga normal. Jadi seperti itu ya, tadi pas saya jelaskan, saya sering bahas ya tentang bagaimana caranya menghidupkan motor, dan sering saya bahas untuk cara agar motor bisa hidup itu yaitu cuman butuh 3 unsur ya, tidak lebih, yaitu BBM, pengapian, dan kompresi ya. Jika 3 unsur itu salah satunya ada yang hilang, maka motor seperti itu ya tadi, di selang ngelos itu di bagian kompresinya yang hilang. Dan setelah dibongkar, benar ya tadi di bagian klep yang open, maka ada ruang yang bocor ya, kebocoran, jadi kompresi tidak stabil. Jadi alhamdulillah ya motornya sudah hidup. Nanti langsung mau saya anterin ya, kita panasin dulu sebentar. Man, remna man, rem tukangnya etakeun lah.
Balikan deh. Muter deh bantu kangna muter deh. Bantu kangna muter deh. Oh, remna. Oke, dan bagian rem belakang juga itu seret ya. Bagian rem belakang seret juga. Tong bae di rem naik komekeun di rema atuh sarwajeng ieu. Oke, nanti kita perbaiki juga ya di bagian remnya karena bagian selangnya sudah seret. Pas di rem tidak balik lagi di bagian kabel remnya ya. Oke, mungkin segini cukup ya video dari saya. Semoga bermanfaat buat para pemula. Untuk yang baru bergabung di Baur Channel, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada video dari saya ya, video terbaru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.